warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab baru materi tentang perbandingan. Anak-anak, perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih besaran yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya, contoh soal yang pertama, umur Pak Noto 50 tahun dan umur Bu Yuliana 30 tahun. Nah, ini yang dinamakan perbandingan yang sejenis. Berarti yang dibandingkan apa? Umur. Jika umur Pak Noto dibanding dengan nomor ukuran sepatunya Bu Yuli, itu bukan perbandingan. Kenapa bukan perbandingan? Karena tidak sejenis objeknya. Jadi objeknya kalau dibandingkan itu harus sama. Misalnya sepatu ya sama sepatu, umur ya umur. Sekarang kita kerjakan contoh soal nomor 1. Umur Pak Noto 50 tahun dan umur Bu Yuliana 30 tahun. Berapakah perbandingan umur Pak Noto dan Bu Yuliana? Anak-anak, perbandingan itu ditulis seperti ini. A dibanding B atau A per B. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita cermati lagi soalnya. Yang didahulukan umur siapa? Oh, umur Pak Noto. Berarti Pak Noto dibanding Bu Yuliana. Pak Noto umurnya berapa? 50. Dibanding Bu Yuliana umurnya berapa? 30. Nah, anak-anak, ini masih belum selesai. Harus kita sederhanakan dari yang paling sederhana. Dengan cara apa? Membagi umur Bu Yuliana dengan umur Pak Noto dengan FPB. Jadi FPB dari 50 dan 30 itu berapa? Langsung saja ya. FPB dari 50 dan 30 adalah 10. Jadi 50 dibagi 10 adalah 5. 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi perbandingan umur Pak Noto dan umur Bu Yuliana yaitu 5/3. Contoh soal yang kedua yaitu perbandingan buku IPA dan IPS adalah 5 dibanding 12. Diketahui banyaknya buku IPA adalah 30. Berapakah jumlah buku IPS? Nah, ini cara yang pertama. Sebetulnya ada dua cara. Bu Yuli kasih tahu cara yang pertama yaitu menggunakan rumus. Rumusnya yaitu jumlah ditanya, nilai yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali jumlah yang diketahui. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka di dalam rumus tersebut. Caranya bagaimana Bu Yuli? Kita harus membaca dengan saksama soalnya lagi. Ya, jika kita tidak membaca dengan hati-hati, tidak membaca dengan saksama, takutnya nanti salah memasukkan. Jika salah memasukkan angka, berarti nanti jawabannya tidak sesuai ya. Jumlah yang ditanya. Yang ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya jumlah buku IPS. Sedangkan perbandingan yang ditanya. Perbandingan yang ditanya berarti kan perbandingannya buku IPS. Berapa? 12. Kita tulis 12. Perbandingan diketahui. Oh, 5. Berarti buku IPA ya, 5. Dikali jumlah yang diketahui. Jumlah buku apa yang diketahui? Jumlah buku IPA. Berapa banyaknya? 30.
menemukan angka seperti ini, kita bisa melakukan operasi hitungnya. Ini bisa dicoret. 5 dibagi 5, 1. 30 dibagi 5, 6. 12 dikali 6 sama dengan 72. Jadi jumlah buku IPS ada 72 buah. Sekarang cara yang kedua, misalnya cara yang nomor 1 bingung, takutnya salah Bu Yuli memasukkan angka karena akan mempengaruhi jawaban. Bagaimana cara untuk yang lebih mudah lagi? Nah, ini cara yang kedua, terserah anak-anak nanti bisa memilih cara 1 atau cara 2. Yang penting jawabannya betul ya. Kalau kita berangkat ke sekolah, entah itu lewat Saimbang, entah itu lewat Bayangkara, entah lewat Kebon Agung, yang penting sampai di sekolah. Begitupun juga matematika, banyak caranya, yang penting jawabannya harus sama. Nah, sekarang cara yang kedua, kita menulis perbandingannya seperti tadi, A dibanding B sama dengan A per B. Nah, kita ubah perbandingannya menjadi pecahan. Perbandingan buku IPA dan IPS adalah 5 per 5 dibanding 12. Banyaknya buku IPA adalah 30. Berapakah jumlah buku IPS? Sekarang kita tulis perbandingannya dengan pecahan ya. IPA per IPS. Nah, ini sama dengan banyaknya buku IPA ada 30. Banyaknya buku IPS katakanlah N. IPA tadi perbandingannya berapa? 5. IPS perbandingannya 12. Sama dengan kita tulis lagi 30 per N. Bu Yuli ulangi. 30 tadi yaitu banyaknya buku IPA. Sedangkan N banyaknya buku IPS. Bu Yuli saya tulis A, boleh? Boleh. Tulis B, boleh. Yang penting anak-anak bisa memahami. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan perkalian silang. 5 dikali N. 30 dikali 12. 5 kali N, 5N. 5 kali A, 5A. 5 kali B, 5B. Ya, mengikuti. 30 dikali 12, 360. Nah, kalau sudah seperti ini, 5N, kita tulis N-nya saja, sama dengan 360 per 5. Jadi, N sama dengan 360 dibagi 5, yaitu sama dengan 72. Jadi, jumlah buku IPS ada 72. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Yuliana tadi. Semoga apa yang Bu Yuliana terangkan tadi dapat dimengerti oleh anak-anak. Jika anak-anak masih belum jelas, bisa bertanya kepada Bu Yuli atau melihat buku paket atau buku pendamping materi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.